manusia yang ada di sana, khususnya yang berciri albino itu, dan dikaitkan dengan beberapa sumber sejarah, itu ada kaitannya dengan bangsa asing yaitu Portugis. Di tempat inilah yang populasi albino yang sangat terbesar. Bahkan mereka menikah sesama mereka yang albino, lahir lebih-lebih albino. Bahkan menikah dengan yang bukan albino, lahir juga albino. Karena mereka juga sudah jadi manusia seperti kulit hitam ini yang tadinya itu merasa direndahkan begitu. Awal mulanya, bangsa Portugis memasuki Laut Nusantara. Jauh sebelum bangsa lain datang, melempar sau dan berlabuh. Merekalah orang kulit putih Eropa paling pertama yang melakukan ekspedisi ke timur, termasuk daratan Buton untuk mengeksploitasi tanah Nusantara yang kaya akan sumber daya alam, yaitu rempah-rempah. Jejak sejarah yang tertinggal di Buton Selatan, khususnya Siompu Barat, yang juga menjadi tempat persinggahan bangsa Portugis, sangat menarik perhatian saya. Saya tiba juga di Siompu Barat. Berjalan kaki menelusuri aspal kecil di perkampungan ini, seperti membawa damai tersendiri di dalam diri. Dalam perjalanan, saya temui banyak aktivitas warga Siompu, khususnya Siompu Barat yang menarik untuk saya abadikan. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke. Terima kasih. Mereka masih hidup dengan cara-cara sederhana, seperti mencari kayu di hutan untuk memasak dengan tungku. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah selama melangkahkan kaki di jalanan kecil Siompu Barat ini, Bapak. saya menemui beberapa orang dengan ciri-ciri albino yang tidaklah sedikit. Ina, permisi Ina. Kita foto-foto ya? Ya, senyum nah Ina. Lagi Ina. Oke. Benar saja, di bagian jalan ini, pekarangan belakang rumah orang Siompu Barat, saya melihat seorang nenek yang bercengkrama dengan cucunya. Lalu seorang lagi sedang memangkas rambut yang mungkin saja itu adalah adiknya. Dalam benak bertanya, mengapa mereka terlihat sangat berbeda? Satu keluarga, namun tampaknya ada 2 albino di sana. Oke. Mantap Ina. Menurut data lisan dari warga Siompu Barat, populasi albino di daerah ini cukuplah banyak, sekitar 100 orang lebih. Dan tingginya jumlah penduduk albino ini memiliki sejarah tersendiri. Kalau kita bicara tentang asal-usul atau genealogis, kalau kita melihat daripada ciri-ciri manusia yang ada di sana, khususnya yang berciri albino itu, dan dikaitkan dengan beberapa sumber sejarah, itu ada kaitannya dengan bangsa asing yaitu Portugis. Ada beberapa evidensi, sumber-sumber yang menjelaskan tentang eksistensi Portugis di Buton, khususnya secara umum, dan di Siompu. Dan yang pertama dalam oral tradition, tradisi lisan masyarakat setempat, menjelaskan tentang kaitannya dengan hubungan kekerabatan melalui perkawinan antara elit di Buton
kemudian dengan mengawini yang keturunan Portugis, biasanya di dalam percampuran dua ras ini, yaitu ras Kaukasoid Eropa, khususnya Portugis dengan, kalau di Buton itu kan Detro Melayu, kemudian pertemuan ras termasuk Negroid, menghasilkan beberapa spesifikasi, dan kita lihat juga tentang albino, kemudian dengan spesifikasi mata di samping warna kulit juga mata, ada yang biru, ada yang kuning, kemudian ada yang hitam, ada yang misalnya mata biru 11, ada juga yang mata biru dua-duanya. Di Siompu Barat, saya menjumpai albino dengan berbagai macam aktivitasnya. Jadi kalau untuk kalau untuk yang cara-cara yang lain. Di sini warga albino benar-benar menjalani kehidupannya layaknya manusia normal. Seperti yang saya jumpai di rumah ini. Ia seorang perempuan albino yang menikah dengan seorang lelaki normal. Dan anaknya juga normal, seperti ayahnya. Di sini warga albino benar-benar menjalani kehidupannya layaknya manusia normal. Para albino pun menikah dengan orang normal. Adalah hal yang biasa di sini. Bahkan mereka dilarang untuk menikah sesama albino. Tabe Bapak, Ibu. Ya, foto boleh? Hal ini selain karena alasan adat istiadat aturan tak tertuliskan dari nenek moyang mereka. Secara medis, memang perkawinan antar albino sebaiknya tidak dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi gangguan atau kelainan pada keturunan berikutnya. Pak, kalau kegiatan sehari-hari kita apa, Pak? Kegiatan saya sehari-hari saya memancing. Iya. Oh, jadi memancing, nelayan begitu, Iya. sama kerja bangunan. Saya kerja bangunan. Oh ya, kalau nelayan itu biasanya cari ikan sampai seharian kah, Pak? Kadang juga sampai setengah hari, kadang juga sampai jam 3 jam. Oh, gitu di Pak. Iya. Iya. Pak, Bu, saya foto sekali lagi nah. Iya bisa. Iya. Bisa. Pada umumnya di daerah lain, seorang albino yang memiliki ciri-ciri kulit dan rambut abnormal, yaitu berwarna putih susu atau putih pucat, merasa begitu minder dengan kondisi fisik yang ia miliki. Terlebih mata mereka yang memiliki iris merah muda selalu bergetar ketika menatap dan tidak bisa terlalu lama berada di bawah matahari. Pengaruh tidak adanya pigmen melamin pada mata, kulit dan rambut ini mengakibatkan rabun jauh dan dekat yang sangat ekstrim pada seorang albino. Sebagian mungkin saja menganggap ini sebagai sebuah kekurangan dalam hidup seseorang. Tetapi yang saya amati di Siompu Barat ini, tidak ada sedikit pun keraguan dan kecil hati dalam diri seorang albino. Mereka sungguh percaya diri, pandai membawa diri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Cara mereka memandang, tak sedikit pun mereka menundukkan wajah selama berkomunikasi, menanggapi dan merespon perkataan orang lain. Siapa tadi? Melisa. Ini Melsi. Dipakai maskernya cantik. Ya, dipakai maskernya nah. Ih, pintarnya. Secara empiris bahwa interaksi mereka kadang-kadang yang menyandang status sebagai albino itu merasa canggung, kemudian merasa punya kekurangan dengan yang lain, tetapi ada sebagian juga masyarakat yang menganggap mereka memiliki nilai plus karena berbicara tentang soal pergaulan di lingkungan
masyarakat yang berbudaya tentu menghargai yang disebut dengan perbedaan, tentu dengan kearifan tentang eksistensi mereka. Tetapi mereka juga butuh perlindungan, butuh pengayoman, dan butuh proses interaksi dalam tataran yang normal itu. 1, 2. Oke, sekali lagi Bu. Ya, mantap. Ini adik cantik siapa namanya? Wulan Wulan, dan Ibu? Ernia. Ibu Ernia. Ibu Ernia, Wulan ini keturunan albino. Ada berapa bersaudara? Wulan ada 5 bersaudara, dia anak kedua dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara. Ibu, ini kan kalau untuk anak-anak seperti Wulan begitu, yang albino, ini kan kulitnya berbeda. Iya. Pasti berbeda dengan saudaranya juga, Dik. Nah, kalau untuk perawatan kulitnya bagaimana ini, Bu? Kalau kita lihat kulitnya sudah agak memerah, Iya. kita tinggal taruhkan bedak baby. Bedak baby dicampur? Dicampur air. Oh, iya. Itu kalau memerah itu karena kenapa? Iritasi kena matahari. Nah, ini kan Wulan cuman sendirinya Ji yang albino ini, Bu. Bagaimana perasaan Ibu? Ibu Ernia pada saat lahirkan Wulan? Ya, Wulan pada saat lahir memang di situ perasaannya campur aduk. Bagaimana kita kaget juga toh. Iya. Oh, cuman sendirinya begini, pas juga tidak ada turunan, baru tiba-tiba muncul Wulan. Ada senangnya juga, ada sedihnya juga. Sedihnya di mana, Ibu? Sedihnya ya pas Wulan lahir kita kaget. Oh, kaget saja karena memang Wulan berbeda dengan saudaranya. Begitu dia. Foto lagi nah, Bu. Wulan balik ke sini. Lihat kamera. Pak, bisa tangannya dilipat. Nah, mantap. Bapak, ini kan ada yang unik dari tadi saya jalan-jalan di Siompu Barat toh, Pak. Ada masyarakat albino dan salah satunya itu Bapak Mansur Usman yang menjabat sebagai Pak Camat di sini. Kalau untuk masyarakat albino begitu toh, Pak, di sini ada tidak perlakuan khusus pemerintah? Mereka ini dulu atau teman-teman saya yang albino ini tadi, seperti saya ini, pada masa itu merasa terkucilkan dengan warga-warga yang lain. Kenapa bisa terkucilkan, Pak? Ya, karena merasa mungkin mereka lain dari yang lain. Berbeda dari yang lain. Bahkan sesama mereka pun ketika mau ingin bertemu itu mengambil jarak, yang akhirnya berpisah. Pemerintah mencoba membawa ke suatu kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak atau kegiatan event-event di skala daerah. Mula-mula masyarakat juga karena keadaan itu tadi mencibir juga sebagian bahwa itu jangan sampai bikin malu. Betul. Tetapi karena akhirnya ternyata juga mereka mampu berbuat bahkan melebihi dan bahkan hari ini notabene di Buton Selatan ini albino ini merupakan ikon tersendiri juga di Buton Selatan karena menurut hemat kami mungkin satu-satunya daerah apa mungkin saya belum bisa mengatakan secara menyeluruh tapi wilayah Republik ini mungkin di tempat inilah yang populasi albino yang sangat terbesar. Oh, terbesar. Ya, karena bahkan mereka menikah sesama mereka yang albino lahir lebih albino. Bahkan menikah dengan yang bukan albino, lahir juga albino. Oh, begitu. Nah, itu mungkin konon cerita bahwa ini bermula dari asal muasal kakek yang bernama Laode Hasani yang orang di sini diakrab disebut Hatibibula. Nah, beliau ini adalah juga turunan Kesultanan Buton sana. Tetapi beliau lebih memilih menghuni di daerah Siompu Barat ini dan itulah makanya sampai hari ini banyak turunan-turunannya. Menurut penuturan masyarakat, albino remaja Siompu Barat
bahkan aktif sekali dalam kegiatan kesenian. Di sini ada sanggar yang memang mengasah bakat dan minat remaja albino. Hal ini membuktikan bahwa potensi yang dimiliki oleh seorang albino sama juga bahkan lebih dari kita yang normal. Wow, sulit dipercaya. Di halaman depan rumah warga tempat saya melintas, sedang ada latihan tari rupanya. Lucu sekali, karena yang menari adalah anak-anak kecil yang semuanya adalah albino. Segera saya abadikan. Cekrek, cekrek. Lalu saya menjumpai pelatih tari yang ada di depan anak-anak menggemaskan ini. Banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau untuk tujuan atau motivasinya kita sebagai yang membuat sanggar ini, apa sebenarnya? Apalagi ini melibatkan warga atau anak-anak albino. Kan mereka ini tidak sama dengan kulit hitam. Iya. Nah, uniknya kalau albino ini menarik perhatian begitu. Iya, makanya mereka masyarakat ini kok sekarang albino ini bangkit, yang kemarin-kemarin mereka ini kayak direndahkan begitu. Iya, dikecilkan, dihina begitu. Nah, dengan munculnya ini albino, munculnya sanggar ini, alhamdulillah sampai sekarang malah justru mereka tinggi derajatnya daripada kita. Sudah beberapa kali yang diperhatikan sekarang ini pemerintah albino. Ada kegiatan apa-apa di mana, di provinsi, di kabupaten, justru albino lah yang dipanggil. Nah, pasti akan ada hambatan, terus suka dukanya juga selama kita melatih anak-anak di sini, terkhusus untuk warga albino atau anak-anak albinonya. Nah, banyak memang orang tua kadang ada yang tidak setuju anaknya mau dikasih masuk di sini. Tapi gimana caranya saya merayu. Nah, begitu orang tuanya mau, saya kembali rayu anak-anaknya. Begitu. Suka dukanya saat latihan itu ya kecuali tahan emosi lah, karena mereka ini 1 kali 2 kali tidak mau dengar. Yang namanya juga artinya memang kita tidak bisa ada bahasa-bahasa kasar, jangan sampai mereka tersinggung. Karena mereka ini beda dengan kita. 1 kata saja kalau umpamanya tidak ini baru kompak. 1 orang yang kecewa semua. Terakhir Mama Cindy, harapan kedepannya kita untuk anak-anak. Ya semoga malah diperhatikan, malah meningkat lagi. Artinya pemerintah ataupun masyarakat yang lain, supaya mereka mendukung terus dengan kegiatan albino ini. Karena mereka juga sudah jadi manusia seperti kulit hitam ini, yang tadinya itu merasa direndahkan begitu. Iya, minder, pokoknya tidak dihargai lah begitu. Nah sekarang jadi kebanggaan mereka. Ada apa-apa kok hanya ini mereka ini terus albino ini yang tadinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu kulaku awak dua nakam foto ini. Menatap mereka, para albino di tengah kehidupan normal. Mata ini kemudian basah dan hati ini tersentuh haru. Bagaimana bisa mereka yang hidup dengan cara-cara sederhana? Jeffrey, ini lagu menceritakan tentang apa? Lagu ini menceritakan tentang seorang anak yang merindukan orang tuanya. Oh iya. Jeffrey, sejak kapan Jeffrey suka sama musik dan tahu bernyanyi? Saya pertama kali kenal dunia musik itu waktu masih kelas TK. Di situ saya ikut lomba dan akhirnya alhamdulillah dapat juara 1. Sampai sekarang alhamdulillah masih sangat suka dengan yang namanya musik. Mereka yang memiliki kekurangan dalam diri, mengubahnya menjadi potensi yang membanggakan diri. Kepiawaian mereka menjalani hidup ini menjauhkan mereka dari segala macam perundungan atau bully. Rasa percaya diri yang tinggi menjadikan mereka mampu berada di posisi istimewa yang dibanggakan. 1, 2, ya.
Oke, lagi nah. Orang putih itu yang disebut albino atau bula di Siompu Barat menciptakan cerita tentang kebesaran hati, kecintaan pada spirit komunitas, dan budaya, bahkan adat istiadat yang tetap terjaga. Perlu ada suatu riset yang mendalam tentang eksistensi masyarakat di sana, baik dari berbagai multidisiplin, dari bahasa, kemudian dari sejarah, dari antropolog, untuk mengungkapkan secara komprehensif mengenai identitas mereka. Tentu dengan kaidah-kaidah ilmiah, dengan rekomendasi, kemudian bagaimana mereka ini bisa menjadi dikenal oleh masyarakat Sulawesi Tenggara dan Indonesia dan dunia. Dan sebenarnya ini menjadi potensi bagi kita dan dunia pariwisata kalau kita misalnya marketing tentang keunikan mereka, tentang kehidupan kebaharian mereka, kehidupan budaya mereka dalam hidup sehari-hari, itu menjadi daya tarik objek wisata budaya. Indahnya menerima perbedaan, bagai siraman air pada tanah tandus yang menjadikannya gembur. Satu lagi, pelangi menjadi indah karena perbedaan warnanya. Untuk itu, saling menerima perbedaan adalah jalan terbaik untuk kehidupan yang lebih baik. Jangan membandingkan mereka dengan kita atau kita dengan siapapun. Karena setiap kita adalah istimewa.